Dulu, kita mungkin pernah diajarkan bahwa Indonesia adalah negara maritim dan agraris tanpa benar-benar memahami wujudnya. Sekarang, definisi itu terasa nyata ketika aku menginjakan kaki di Gorontalo. Kekayaan laut dan hamparan perkebunan jagung menjadi bukti nyata Gorontalo menjadi gambaran Indonesia kecil yang maritim dan juga agraris. Sebagai salah satu provinsi di sisi utara Pulau Sulawesi, Gorontalo dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Lokasinya yang dekat dengan Teluk Tomini menjadikannya sumber utama ikan tuna segar berkualitas terbaik. Selain itu, hamparan perkebunan jagung di Gorontalo juga mencerminkan kesuburan tanahnya. Hal tersebut tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo untuk terus melestarikan tradisi kuliner mereka. Ikan tuna seolah tidak pernah absen dari meja makan masyarakat Gorontalo. Inovasi olahan daging tuna juga semakin banyak tercipta. Salah satunya adalah sate tuna. Menu yang terinspirasi dari kekayaan laut Gorontalo ini semakin populer dan marak di Gorontalo, dan rumah makan Ohara menjadi primadona untuk menikmati kuliner ini. Hari ini aku bertemu Mama Helda. Satenya enak. Pemilik dari rumah makan Ohara, beliau adalah salah satu yang melakukan eksperimen dalam membuat menu sate tuna menjadi populer di masyarakat Gorontalo. Sehari berapa tusuk, Mama? Ini kayaknya 2 ekor ikan. 2 ekor ikan. Ya, kelas 50 kilo. Ah, 50 kilo? Ya, jadi 100 Kilo. kilo 100 per hari. kilo semuanya. Mama, kapan rumah makan Ohara ini berdiri, Mama? Tahun 2013. Awal Mama punya ide ikan tuna dibuat sate itu sebenarnya inspirasinya dari mana sih, Mama? Itu masyarakat Gorontalo. Dia senang dekat dengan ikan tuna, banyak nelayan yang pengambil pemasok ikan tuna. Jadi katanya ikan tuna itu bervitamin omega 3 sama vitamin yang lain itu sudah banyak di ikan tuna. Ikan tuna berlimpah dan sudah jadi tradisi masyarakat Gorontalo. Jadi semua meja makan biasanya ada ikan tuna. Bisa digoreng, dibakar, dimasak oseng, di apa, semua enak itu ikan tuna. Jadi sampai sekarang Mama itu bikin sate tuna. Itu dari turun-temurun. Oh, turun-temurun itu dari siapa? Resep dari Oma. Kita coba-coba. Soalnya kalau sate daging orang kan bisa darah tinggi, kolesterol. Sate ayam juga orang bosan. Iya. Coba-coba kita bikin sate tuna. Ternyata penduduk sini lebih senang sate tuna. Setiap harinya, mereka memotong-motong daging tuna yang siap untuk dibakar ketika ada pelanggan memesan. Dan ketika dibakar, asap yang penuh aroma-aroma gurih ini langsung memenuhi seisi rumah makan. Ada ikan tuna khusus yang dipakai atau ikan tuna apapun bisa? Itu ada kelasnya. Kayak 50 kilo, itu ikan matanya kecil. Nggak bisa matanya besar. Kalau mata besar itu lembek ikannya. Kalau ditusuk jatuh. Kalau waktu dibakar jatuh dia ikannya. Jadi sudah tidak jadi sate, jadi bakso. Buatku, masyarakat Gorontalo berhasil mengolah kekayaan lautnya menjadi sebuah hidangan yang sekaligus menjadi identitas dari kotanya. Dari buah pikir masyarakat Gorontalo melihat alam di sekitarnya, lahirlah kebudayaan yang luhur. Tapi bukan cuma ikan tuna yang berlimpah di Gorontalo. Mereka punya hamparan perkebunan jagung yang juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan kota ini.
Jagung-jagung tersebut juga melahirkan salah satu kuliner legendaris yang menyatukan masyarakat Gorontalo, Binte Biluhuta. Binte Biluhuta atau lebih populer dengan milu siram adalah sebuah hidangan berbahan dasar jagung yang bentuknya menyerupai sup. Kuahnya cenderung berwarna putih, lengkap dengan bahan-bahan pelengkap seperti daun kemangi. Hari ini aku bertemu dengan Ibu Sunarti, pemilik dari rumah makan Sakinah yang merupakan generasi kedua. Di rumah makan ini tiap hari puluhan porsi Binte Biluhuta habis terjual karena cita rasa yang melegenda. Meskipun Binte Biluhuta kalau diartikan berarti jagung siram, tapi proses pembuatannya ternyata tidak sesederhana itu. Kalau prosesnya itu kan kalau bikin milu sih kita ke bahannya dulu. Karena itu bahannya jagung kering yang dimasak. Pakai prosesnya kita harus pakai air kapur. Lamanya masak itu cuma 30 menit, tidak bisa lebih. Karena kalau lebih itu jagungnya nanti pecah, terus air kapurnya masuk ke jagung, jadi rasanya nggak enak. Setelah dia dimasak pakai kapur, kita cuci bersih sampai airnya jernih. Terus kita masak kembali supaya jagungnya agak lembek. Setelah jagungnya lembek, kita sediakan bahan-bahannya. Ada kelapa di sini dicukur tidak diparut. Terus ada daun bawang, kemangi, terong, terus ada bumbu-bumbu lainnya. Dari jenis jagungnya sendiri itu apakah ada jenis jagung spesifik yang dipakai atau jagung apapun bisa dipakai? Bisa sih, tapi kalau kita di rumah makan Milu Siram Sakinah kita pakai jagung pulut. Warnanya putih agak kenyal-kenyal. Kalau kita di rumah makan Sakinah itu untuk menambah kelezatan bintenya, kita pakai itu minyak kampung yang diproses sendiri. Proses pembuatan minyaknya seperti apa? Pakai kelapa yang udah kering, diambil itu santannya, kita peras sampai 3 kali. Dimasaknya itu sih agak-agak lama sampai 3 jam. Binte sendiri memiliki sejarah panjang di Gorontalo dan memiliki peran penting dalam mendamaikan dua kerajaan yang berperang di abad ke-13. Dulu itu ada 2 kerajaan yang saling berbeda paham. Kedua kerajaan itu dikenal di Gorontalo dulu Limolo Pahala Gorontalo. 2 kerajaan yang disatukan, yang saling berbeda paham. Disediakanlah ini makanan Binte Biluhuta untuk mempersatukan mereka. Dari sejarah Gorontalo aku udah dapet nih. Nah, awal rumah makan Sakinah menjual binte itu gimana ceritanya? Kita waktu itu buka pada tahun 1986. Di depan rumah makan ini kan ada gelingan padi. Di situ ada beberapa buruh yang minta dibuatin binte Biluhuta. Karena Binte Biluhuta itu kan termasuk makanan khas Gorontalo yang jarang orang bikin. Oh, jadi memang dulunya Binte Biluhuta itu dibuat untuk mendamaikan dua kerajaan. Tapi sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat biasa di Gorontalo. Dari setiap tusuk sate ikan tuna yang dibakar dan setiap sendokan Binte Biluhuta ada kerukunan dan rasa syukur masyarakat Gorontalo terhadap kekayaan alam yang dititipkan kepada mereka. Hal ini membuat Gorontalo tidak hanya sebuah daerah di peta Indonesia, namun sebagai perwujudan dari kekayaan maritim dan agraris Indonesia.